Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGSCB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian baik-baik saja ya dan sehat selalu. Oke, kita ketemu lagi di vlog Berani Berinvestasi. Nah, untuk kali ini kita ngomongin tentang apa sih? Tema kali ini sangat menarik guys. Jadi kita akan ngomongin mengenai alasan dari sisi fundamental untuk membeli saham. Oke. Nah, tentu kalian dalam ingin membeli saham atau berinvestasi saham, kalian tentu harus ada analisa. Tidak mungkin kalian beli kucing dalam karung, ya kan? Tidak mungkin kalian dengan begitu mudahnya kalian membuang modal kalian untuk sesuatu yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Nah, di vlog kali ini kita akan membahas mengenai alasan dari sisi fundamental yang bisa kalian gunakan untuk membeli saham. Oke, stay tune terus di vlog kali ini. Kita lanjutin ya obrolan kita. Oke, tadi kan kita punya tema mengenai alasan dari sisi fundamental ketika ingin membeli saham. Oke, jadi alasannya apa sih? Oke, pertama adalah perusahaan itu harus jelas. Jelasnya gimana nih? Oke, jelasnya adalah kalian harus tahu bahwa perusahaan itu benar-benar punya aset. Mereka punya pabrik, mereka punya bisnis yang jelas. Kalau perlu kalian survei deh, kalian datang ke kantornya, benar nggak sih mereka bisnisnya misalnya menjual kemudian menjual perlengkapan pakaian gitu ya, kemudian juga perlengkapan elektronik dan segala macamnya. Kalian bisa survei, kalian bisa datang ke kantornya, lokasi pabriknya segala macamnya. Kalian pengen lihat langsung, oke, itu menurut saya itu penting banget. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian, meskipun perusahaan tersebut sudah go public atau IPO ya, dan kemudian ternyata dalam perjalanannya perusahaan itu ternyata tidak menggunakan investasi yang dari si investor ditanamkan, ternyata dilarikan atau digunakan untuk kegiatan yang bisnis yang benar-benar jelas terhadap bisnisnya gitu loh. Jadi ada penyimpangan di sini. Nah, kalian bisa browsing, googling di situ ya, ada perusahaan fiktif juga di situ ya. Tentunya hal-hal ini kalian harus bisa minimalisir. Kalian harus bisa dibilang kalian harus bisa hati-hati lah dalam hal ini ya. Jadi kalian jangan terjebak dalam perusahaan yang memang bisnisnya seperti itu, kinerja seperti itu. Jadi terdengarnya sangat simpel sih, tapi penting banget sih gitu loh. Jadi kalau kalian ingin berinvestasi, memang kalian harus ketahui secara benar, secara jelas juga ya. Jadi bilang melalui customer lah bahasanya. Jadi kalian harus benar-benar tahu banget tuh buku seperti apa. Minimal dari sisi asetnya juga kalian bisa tahu. Itu tadi. Nah, kedua yang terpenting adalah dari sisi hubungan antara bisnis perusahaan tersebut, khususnya dari sisi fundamental. Artinya dari sisi kinerja operasionalnya, bagaimana tren dari pertumbuhan pendapatannya, laba bersihnya seperti apa. Kalau perusahaan tersebut setiap tahunnya terlihat terjadi pertumbuhan pendapatan yang sangat bagus, stabil gitu ya dari tahun ke tahun, labanya juga bagus, artinya perusahaan tersebut bisa dibilang cukup sehat, cukup bagus dalam melakukan kinerja bisnisnya dibandingkan dengan kompetitornya. Artinya di sini terdapat hubungan yang korelasinya cukup kuat. Kenaikan harga saham itu disebabkan adanya demand dan supply. Kalau demand tinggi, tentunya harga sahamnya akan naik gitu. Nah, kenaikan harga saham dari sisi fundamental itu juga dipengaruhi oleh kegiatan bisnisnya, hasil bisnis seperti apa dari sisi keuangannya, kinerja keuangannya, seperti tadi saya bilang dari sisi pendapatan dan laba bersih. Tentunya ini sangat penting untuk kalian lihat. Jadi kalian harus bisa melihat perusahaan ABC gitu ya, gimana trennya dari tahun ke tahun, bagaimana prospeknya, juga kedepannya seperti apa, trennya historical seperti apa, apakah mereka memang benar-benar memperlihatkan suatu angka pertumbuhan yang jelas gitu dari tahun ke tahun. Nah, kalian harus bisa lihat dari sisi itu. Kalau memang pertumbuhan yang stabil itu sudah bagus. Nextnya apa nih? Nextnya adalah manajemen. Kenapa saya sebut manajemen juga masuk dalam analisa fundamental? Ya tentu dong. Kalau misalnya kalian suka dengan produk A, B, C gitu ya, misalnya contohnya kue gitu loh, pasti kalian pengen tahu si orang ini yang membuat kue itu gimana sih resepnya gitu loh. Berarti orang ini kan hebat gitu ya, pinter lah bisa dibilang, mereka sudah expert di bidangnya gitu loh. Nah, artinya tentunya banyak orang yang suka gitu, banyak orang yang bisa dibilang akan memfavoritkan orang tersebut gitu loh. Contohnya kayak produk Ford ya,
perusahaan-perusahaan Amerika yang sudah terkenal seperti Apple, Amazon, Google gitu ya, mereka memiliki orang-orang yang kompeten gitu. Bisa dibilang sudah menjadi legend lah di bidangnya gitu. Nah, tentu kalian akan lebih aman, kalian akan lebih cenderung nyaman juga ya dalam berinvestasi kalau kalian melihat si manajemen seperti itu. Artinya manajemen ini sudah kompeten, sudah kredibel juga gitu loh. Jadi tiba-tiba nanti misalnya ada hujan, ada petir gitu ya yang bisa menghantui perkembangan bisnis perusahaannya, tentunya kalian bakal khawatir, tapi tidak khawatir kalau misalnya kalian tidak mengetahui orang itu seperti apa gitu loh. Jadi bisa dibilang kekhawatiran kalian cukup beralasan tapi jelas gitu loh, dibanding misalnya perusahaan tersebut dari sisi manajemennya kurang kompeten gitu, kurang kredibel. Jadi kalau misalnya ada badai, ada hujan, tiba-tiba langsung collapse, nah, itu sangat bahaya gitu lah. Kalian bisa lihat dari situ perjalanan bisnisnya apakah lama, sebentar, pendek, panjang gitu ya, sangat penting juga gitu loh. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang memang bisa dibilang orang-orangnya handal, kompeten, biasanya mereka bisa melalui berbagai macam situasi yang kurang bagus ya, negatif gitu ya. Situasi misalnya ekonomi sedang jelek, mereka bisa adaptasi gitu ya, bisa melewati krisis itu dengan bagus, yang membawa perusahaan tersebut tetap berada di dalam track yang sangat bagus, yang sangat positif, yang bisa juga pada akhirnya membuat investasi kalian di perusahaan tersebut tetap aman. Itu tadi manajemen. Nextnya apa nih? Nextnya valuasi. Valuasi ini bisa dibilang adalah art atau seni dari fundamental. Kenapa? Karena kita ingin melihat si perusahaan ini kira-kira dihargai di harga yang wajar berapa ya. Jadi valuasi itu ibaratnya kita pengen tahu nih, si perusahaan ini nilainya tuh berapa sih, nilai realnya, nilai wajarnya itu seperti apa sih, dilihat dari sisi asetnya gitu ya, dilihat dari sisi prospek bisnisnya ke depan gitu loh. Kira-kira kalau misalnya bisnisnya ke depan bisa growing misalnya 20%, 30%, kira-kira nilai perusahaan ini akan jadi berapa gitu loh. Nah, itu seperti itu. Di sinilah sisi valuasi. Jadi contohnya misalnya kita pengen beli rumah nih. Nilai rumah ini banyak mengatakan 1M, misalnya 2M. Apakah benar 1-2M? Tentunya kita bisa melakukan analisa. Pertama contohnya misalnya perumahan ini berada di lokasi seperti apa gitu loh. Ya kan? Luas tanahnya berapa gitu. Kemudian prospek kedepannya dari sisi dari sisi koneksivitas hubungan, dari sisi jalannya seperti apa. Nah, kalian bisa lihat seperti itu. Nah, hal-hal faktor-faktor tersebut lah yang membuat harga rumah ini bisa naik turun gitu loh. Nah, ini yang dihargai, yang menjadi sisi dasar dari valuasi satu saham. Nah, itulah kenapa penting. Memang agak sedikit makan waktu, tapi kalau misalnya kalian sudah bisa tahu menghitung dari sisi valuasi secara bagus ya, dan tentunya kalian ini juga bisa membantu kalian dalam berinvestasi saham. Itu tadi valuasi. Nextnya tentunya perusahaan harus bisa membagikan dividen. Oke lah, kita bisa melihat ada yang nggak bagi dividen, oke nggak apa-apa, kita harus lihat dulu alasannya seperti apa. Jadi kalau misalnya perusahaan itu nggak bagi dividen, kita harus tahu dulu alasannya seperti apa. Kalau misalnya dia ingin mengelola keuntungan tersebut sebagai bentuk dari modal untuk melakukan investasi di operasional perusahaan tersebut, tentunya itu bagus, positif ya. Tapi kalau misalnya nggak seperti itu ya kita bisa beranggapan itu sedikit negatif. Tapi yang jelas kalau misalnya perusahaan itu rutin membagikan dividen, membayarkan dividen, tentunya ini salah satu poin yang sangat penting sekali dalam analisa fundamental. Artinya keuntungan kita, manfaat kita dalam berinvestasi saham bukan hanya dihitung dari sisi capital gain, tapi kita mendapatkan juga dividen. Nah, tentunya sudah masuk ke dalam konsep investasi saham dari sisi manfaat. Tentunya itu harus kalian lihat juga ya untuk bisa menentukan kalian apakah perusahaan ini layak atau tidak untuk kalian investasikan dari sisi pembayaran dividen itu tadi. Oke. Tahapan-tahapan tersebut mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam berinvestasi di saham agar kalian tidak terjebak dalam suatu rumor, suatu berita yang nggak jelas yang membuat kalian agak sedikit bimbang atau bingung apakah ini bagus atau tidak ya. Nah, itulah disinilah bantuan atau manfaat dari analisa fundamental itu guys. Oke guys, itu dulu vlog kali ini bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel kita ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. See you guys.